Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Shalihin, masih bab tentang mujahadah, kesungguhan atau bersungguh-sungguh dalam beragama Islam. Bersungguh-sungguh dalam beragama Islam itu ya bersungguh-sungguh mengamalkan, menjalankan, menegakkan disebutnya, jadinya ya menegakkan ajaran Islam. Nah, definisinya adalah al-mujahadah itu definisinya fatmun nafsi anil ma'lufat ya, menjauhkan diri dari pengaruh ke sebutnya kegemaran dan kesukaan kayak yang jengkar sepal hawa, menjauhkan diri dari pengaruh hawa nafsu dan menempatkan diri di dalam ketaatan. Nah, kurang lebih lagi itunya ada definisinya sehingga itunya sejauh mana seseorang bisa meredam sebetulnya dirinya sendiri kan yang melakukannya, sejauh mana gitu dirinya bisa meredam disebutnya meredam atau menyelamatkan diri dari mengikuti hawa nafsu dan menempatkannya di dalam ketaatan. Nah, seperti itulah mujahadahnya, seperti itulah kesungguhannya di dalam beragama Islam. Nah, padahal tuntutannya itu ya, tuntutan dari Allah itu sangat keras dalam hal ini ya. Allah menuntut itu kaum muslimin, ya Allah menuntut orang-orang Islam itu bersungguh-sungguh yang di dalam beragama Islam, tidak boleh setengah-setengah, apalagi apalagi main-main gitu ya dalam urusan agama. Yang terakhir hadis ke-16, ya hadis yang kedua terakhir berarti hadis ke-16. Nah, sekarang ini nanti hadis yang terakhirnya hadis ke-17. Yang ke-16 gitu ya, biasa kita ulas sedikit nih ya, bab hadis yang kemarin, hadis yang ke-16 yaitu hadis yang menerangkan ketika turun ayat tentang sodakoh, perintah itu ya isinya. Ketika turun ayat yang isinya perintah sodakoh, maka para sahabat bekerja keras. Nah, ini kan sangat nampaknya mujahadahnya mereka ini dalam mengamalkan setiap ajaran Islam. Ketika turun ayat perintah sodakoh, maka para sahabat bekerja keras lebih dari biasanya untuk memenuhi perintah tersebut ya, karena mereka ingin mengamalkan perintah tersebut, mereka ingin bersodakoh. Ternyata hasilnya beragam ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ada seseorang yang sodakoh dengan jumlah yang sangat banyak ya, ternyata ini Abdurrahman bin Auf. Ada juga yang sodakohnya hanya mampu satu sok 4 mud, kurang lebih satu sok 4 mud itu kalau pakai literan beras itulah mungkin sekitar 2 literan lah, 2-4 liter itulahnya. Nah, ada yang mampu hanya sekian. Nah, tapi kan sangat jelas nih ya, di ayat ini bagaimana para sahabat memiliki kesungguhan gitu kan, memiliki kesungguhan
ketika datang perintah ayat bersedekah, mereka ingin mengamalkannya. Kemudian mereka bekerja lebih keras lagi untuk bisa bersedekah. Nah, adapun hasilnya beragam, dari yang sedekahnya bisa banyak, besar, sampai yang hanya mampu satu sok. Nah, satunya kesungguhannya sudah sangat nampaknya di dalam hadis tersebut. Kemudian yang kedua, artinya kan kalau bersedekah itu tidak mesti, katakanlah tidak harus menunggu nantilah kalau sedekah itu ingin banyak, kapan bisa jadi ya tidak terwujud. Nah, ininya kita melihat dari ada sahabat yang sedekahnya hanya satu sok, sedikit ya, satu sok itu sedikit. Tapi kan demikianlahnya semua sahabat di hadis ini kita melihat bahwa mereka ini gairah, semangat itu ya untuk melaksanakan itu apa yang Allah perintahkan itu sangat tinggi, kesungguhan mereka juga sangat nampak. Nah, adapun tadi soal hasilnya, soal sedekahnya sebesar apa ya, pastilah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, hanya ada satu pelajaran yang tadinya, jangan menunggu sebetulnya. Wah, ngebayangkan misalnya nih orang berdoa kepada Allah itunya, ya Allah, misalnya begini ya, ya Allah jadikanlah aku orang kaya. Wah, kira pun geus beunghar mah sedekah pret dijabah henteu, tungtung nanti beunghar henteu, sedekah henteu. Ya, makanya jangan menunggu kaya disebutnya gitu ya. Sedekahlah semampunya. Nah, bahkan kemarinnya saya sampaikan juga kan, setiap orang nanti di akhirat kan akan didudukan di satu tempat, diajak bicara oleh Allah, di mana sekelilingnya itu adalah neraka. Nah, maka Rasulullah SAW di ujung hadis tersebut memerintahkan, selamatkan diri kamu dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Nah, itunya di dalam beberapa kitab hadisnya, seperti kalau nggak salah di At-Tirmidzi itu dan yang lainnya itu ditempatkan di dalam bab keutamaan sedekah. Karena sangat jelas di hadisnya juga Rasulullah memerintahkan demikian, selamatkan diri kamu dari api neraka dengan sedekah meskipun hanya sebutir kurma. Artinya jangan menunggu seperti yang tadi lah, kalah sedekah mun geus beunghar, wah kabayang sedekah teresep meureunnya ngaluarkeun teh gede, mun kajadian cukup teh nya mun kajadian mun teu tungtungna teh pan henteu sedekah lagi. Nah, sekira ulasan lahnya sedikit demikiannya tentang mujahadahnya sangat nampak, yaitu ketika turun ayat yang memerintahkan sedekah, para sahabat bekerja lebih keras karena ingin bisa bersedekah memenuhi perintah ayat tersebut. Hadis terakhir sekarang nih cukup panjang dan tentang mujahadahnya nggak nampak gitu ya. Tentang mujahadahnya tidak nampak nih di hadis yang ke-17 ini. Mungkin juga ini hadisnya cukup panjangnya, ada berapa poin ya. Hadisnya itu isinya ada 10 poin, nah mungkin nggak akan selesai sekarang juga nih. Hadis terakhirnya, hadis ke-17 nih. An Abi Dzarrin Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar nya bukan nama asli. Nah, ini nama aslinya Jundab bin Junadah. Nah, dari Abu Dzar, yaitu yang nama aslinya adalah Jundab bin Junadah, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang ia riwayatkan dari
Allah tabaraka wa ta'ala. Dari Allah ya tabaraka wa ta'ala yang maha berkah, yang maha tinggi. Nah, ini di sini menggunakan kata seperti ini ya dari Nabi tentang apa yang ia riwayatkan, fima yarwihi anillah, dia riwayatkan dari Allah. Ini hadis qudsi, bukan ayat Quran berarti. Ini hadis qudsinya dengan kalimat seperti ininya dari Nabi tentang apa yang atau mengenainya apa yang beliau yang Nabi SAW riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala annahu qala, sesungguhnya Allah berfirman. Nah, ini isinya nih. Ada 10 poin nih ya, banyak di hadis ini. Satu nih kita beri nomor saja nih ya. Satu, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Satu nih poin pertama. Nanti di setiap poinnya itu dimulai dengan seruan. Nanti yang kedua menyeru lagi. Ini seruannya yang di awalnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini firman Allah, dia memang ini firman Allah nih, bukan sabda Nabi gitu ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku. Demikiannya terjemahnya nih ya. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menetapkan di antara kalian diharamkan. Dan aku mengharamkan, terjemah bebasnya ya, dan aku haramkan juga kezoliman itu di antara kalian. Fala tazolamu, maka janganlah kalian saling zolim. Nah, itu poin pertama nih ya. Nah, satu persatu saja nih ya. Ini yang pertamanya yaitu tentang kezoliman. Nah, kita lihat nih ya ayat yang banyak, ayat yang menunjukkan demikian nih ya. Yaitu ayat yang menunjukkan mereka yang masuk neraka bukan karena Allah zalim kepada mereka. Nah, ini nih maknanya. Tapi Allah menyebut mereka lah yang zalim terhadap diri sendiri, sehingga itulah akibatnya. Yaitu masuk neraka. Nah, sebentar nih ya, cukup banyaknya ayat yang menerangkan demikian. Ana nih ayat tuh ada apa namanya dari keyword itu zolim gitu ya. Ini ada 28 ayat nih. Surat Al-Baqarah ayat 57 hanya bagian akhirnya nih. Bagian akhir dari ayat tersebut, wa ma zolamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dan tidaklah mereka itu menzolimi kami. Nah, dikiranya gitu ya. Mereka itu apabila berbuat begini bahkan ya kalau seperti di hadis yang ini ya, Allah berfirman, ini juga hadis qudsi ya, bahwa hambaku menghinaku padahal itu tidak pantas bagi mereka. Hambaku mendustakanku padahal hal itu tidak pantas bagi mereka. Nah, mereka berbuat seperti itu, katakanlahnya mereka berbuat demikian, menghina, merendahkan Allah, mendustakan Allah. Mereka mengira itu bahwa mereka itu seolah-olah apa namanya ya, berhasil gitulah, seolah-olah mereka merasa berhasil menzolimi Allah dengan mengatakan seperti itu. Ya, Allah berfirman bahwa hambaku menghinaku padahal hal itu tidak pantas bagi mereka. Mereka menghinaku dengan mengatakan bahwa aku punya anak. Nah, mereka itu berbuat demikian itu merasa menang, merasa mereka itu sudah
berhasil menzolimi lah gitunya, menzolimi Allah. Mereka mengatakan kemudian mereka mendustakan aku dengan mengatakan bahwa aku tidak sanggup, aku tidak bisa menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Nah, ini diantaranya wama ayat yang ini, wama zolamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak menzalimi kami, akan tetapi kami sebetulnya mereka itu menzalimi diri mereka diri sendiri. Kemudian nih ayat, nah ini nih ayat Ali Imran ayat 25. Allah, ini ayatnya berat nih ya. Fa kaifa iza jama'nahum liyaumil la raiba fihi wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, bagaimana bagaimana apa sebetulnya, bagaimana dahsyatnya, bagaimana mengerikannya nanti apabila mereka kami kumpulkan pada satu masa, satu hari, yaitu hari kiamat di akhirat, yang tentang hal itu, tentang kiamat, tentang akhirat, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, tentang akhirat, tentang kiamat, ini tidak ada keraguan sedikit pun, artinya itu sesuatu yang pasti, yakin akan terjadi. Dan disempurnakan. Nah, ini bagian yang tentang Allah tidak zolimnya nih. Dan disempurnakan tiap-tiap diri balasan bagi mereka apa yang telah diusahakannya, apa yang telah diamalkannya, dan mereka sama sekali tidak dizolimi. Artinya Allah tidak menzolimi mereka. Jadi semuanya betul-betul sesuai dengan apa yang diamalkan. Padahal itu kan kalau kalau kita melihat baik ayat Al-Quran, baik ayat Al-Quran atau hadis yang menerangkan tentang siksaan di neraka. Kalau Al-Quran kan dengan menyebut ada yang azabun alim, yang sakitnya itu di luar kemampuan manusia bisa menahannya. Ada azabun syadid yang amat keras siksaannya, yang keras, kejam, sadis. Ya di luar gitu. Kalau sekarang orang akan mengatakan di luar batas pri kemanusiaan. Biasanya kan kita seperti itu ya, melihat kalau ada seseorang yang barbar itu ya, melakukan kekejaman, suka mengatakan oh ini di luar batas pri kemanusiaan. Nanti di neraka jangan tanya seperti apa di luar batasnya. Nah, itu Quran banyaknya yang menerangkan demikian. Hadis juga sama. Nah, apa Allah zolim dengan menimpakan siksaan yang jauh di luar manusia bisa mampu menahannya? Nah, ini Allah sudah berfirman seperti ini. Tidak ada satupun yang dizolimi, semuanya sesuai dengan apa yang diamalkan. Seperti itulah itu balasan dari Allahnya atas kedurhakaan yang dilakukan oleh manusia, dan itu tidak zalim. Ya, kullu nafsin wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Nah, setiap diri, setiap individu akan disempurnakan balasan bagi mereka, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizolimi sama sekali. Nah, ini ayat ini yang lebih spesifiknya surat Ali Imran ayat 117. Wa masalu ma yunfikuna fi hadzihil hayatid dunya kamasali rihin fiha sirrun asobat harsa qaumin zolamu anfusahum fa ahlakathu wa ma zolamahumullah. Nah, ini kata ini yang Allah tidak zolim kepada mereka, walakin anfusahum yazlimun. Ya, akan ini perumpamaan harta yang mereka keluarkan di dalam kehidupan dunia ini,
Iya, mah da sebetulnya da aya hitung-hitungan anak kalau kumaha ge ada hisabannya pasti nih. Perumpamaan ya, harta yang mereka keluarkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti angin yang mengandung udara yang sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka atau Allah tidak zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang zalim terhadap diri sendiri. Nah, ayat ini tentang ininya harta yang dikeluarkan di dalam kehidupan dunia ini. Nah, tapi kan dikeluarkannya bukan berarti dikeluarkannya itu bukan atau tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Seperti ini ya Allah menyebutkannya seperti anginnya yang mengandung udara hawa yang sangat dingin lalu menimpa tanaman suatu kaum, hancur lah. Nah, dan Allah tidak zalim terhadap mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang berbuat zalim. Nah, kurang lebih ini banyaknya ada 28 ayat. Nah, yang satu barusan yang sangat jelas nih secara eksplisit ayatnya menyebutkan wama zolamahumullah, Allah tidak zolim kepada mereka. Nah, hadis ini hadis qudsinya di mana Allah berfirman nih di hadis ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman, aku haram zolim lah itunya. Allah mengharamkan, aku haramkan kezoliman itu terhadap diriku. Nah, sehingga itu kan Allah itu tidak berbuat zolim. Padahal kalau kita kaitkan tadi, Allah menerangkan baik melalui Al-Quran, melalui hadis, amat sangat berat bagi manusia siksaan di neraka. Ya, sebutannya mungkin seperti yang tadi lah, kalau kita ini di luar batas pri kemanusiaan. Dengan sebutan tadi azabun syadid, ada azabnya, siksaan Allah itu sangat keras, berat, kejam, sadis gitulah. Ada yang azabun alim, ada yang azabus sa'ir, ada yang azabun muhin, dan banyak lagi lah di ayat yang semua itu menunjukkan di luar kemampuan manusia bisa menahannya, di luar batas pri kemanusiaan. Nah, Allah menimpakan azab sedemikian besar, sedemikian berat, keras, itu tidak zalim sama sekali. Ya, tidak zalim sama sekali. Dan diantaranya kan Allah tidak zalim itu karena Allah juga sudah memberitahu sebelumnya. Allah memberitahu, Allah mengingatkan, Allah menggugah manusia akan hal tersebut. Sehingga itu Allah tidak akan menyiksa tanpa pemberitahuan, tanpa peringatan, ya, tanpa menggugah dulu sebelumnya, sehingga manusia itu seolah-olah bertanya, kenapa saya disiksa? Nggak akan ada yang demikian. Kenapa mereka disiksa? Pasti mereka sudah tahu dan menyadari. Ya, semua orang yang disiksa gitunya, yang masuk neraka, mereka tahu kenapa mereka masuk neraka. Di antaranya kan dalilnya gitu ya, ayat Quran juga yang menunjukkan. Di antaranya ayat Al-Quran yang penyesalan mereka gitu ya. Di antaranya kan yang ini ya, ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, ini kan mereka sadar, berarti mereka menyadari, sehingga muncullah bentuk penyesalan mereka, ya laitani qaddamtu li hayati, andai dulu aku beramal soleh untuk kehidupanku sekarang ini. Sadar berarti kan mereka bahwa dulunya ketika di dunia tidak beramal soleh. Ada yang minta dikembalikan lagi ke dunia, mau apa? Mau beramal soleh. Jadi sama sekali benarnya dalam dilihatlah itu dari sudut manapun, nggak akan ada. Memang Allah tidak zalim,
Ternyata manusianya sendiri kan yang sadar ternyata manusia. Kenapa mereka harus masuk neraka? Ya mereka tahu kan bahwa mereka itu ketika di dunia tidak taat kepada Allah, sehingga mereka kan tidak beramal soleh. Nah, sehingga salah satunya bentuk penyesalan yang Allah ungkap di dalam ayat, salah satu bentuk penyesalan manusia setelah di akhirat itu adalah ya laitani qaddamtu li hayati. Andai gitulahnya dulu itu, andai dulu ketika di dunia itu aku beramal soleh, maksudnya kan untuk kehidupanku sekarang ini. Nah, satunya itu tentang Allah tidak zalim, dan banyak sekali lah, hanya ayat-ayat tadi saja nih diantaranya di apa namanya, saya memasukkan gitu keyword tentang zalim, diantaranya muncul ada 28 ayat tuh yang menunjukkan demikian. Dan juga apalagi nih ya, kalau ini nih ya merujuk juga ke hadis yang ini, sebelum Allah memulai menciptakan seluruh makhluknya, Allah sudah menetapkan bagi dirinya. Itu di hadis di Bukhari juga ada yang ini nih, yang inna rahmati golabat godowi. Sesungguhnya pengasih penyayangku, gitu ya. Pengasih penyayangku itu kan salah satu sifat Allah ya, pengasih penyayang. Sesungguhnya pengasih penyayangku ini mengalahkan murkaku. Artinya murka Allah ini bukan tidak ada. Murka Allah ini ada, tapi tersingkir, kita katakanlah, tersingkirkan oleh Maha Pengasih Penyayangnya Allah. Nah, inilah hadis itu menunjukkan bahwa ketika Allah jadi menciptakan seluruh makhluknya, inilah yang menjadi landasannya, yaitu rahmat, yaitu Rahman, Maha Rohman, Maha Rohimnya Allah. Maknanya kan semua makhluk yang Allah ciptakan itu untuk disayangi oleh Allah. Nah, ini yang juga menunjukkan kan Allah tidak zalim. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu, bukan hanya manusia, bahkan kan semua makhluk itu Allah ciptakan dengan landasan kemaharohman, kemaharohimannya. Murkanya bagaimana? Ketika Allah hendak menciptakan, murkanya itu tersingkirkan, bukan hilang. Ya, bukan hilang gitu. Inilahnya maksudnya, bahwa inilah yang menjadi landasan Allah menciptakan seluruh makhluknya, yaitu Rahman Rohimnya Allah, yang maknanya berarti seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu untuk disayangi oleh Allah. Tidak ada yang dengan maksud, dengan tujuan niatnya timimiti gitu, sudah berniat sebelumnya menciptakan sesuatu untuk disiksa, itu nggak ada. Nah, adapun kenapa sampai ada yang disiksa? Mereka itu tidak mau berarti dirahmati. Mereka tidak mau dirahmati, mereka tidak mau disayangi, mereka tidak mau dicintai oleh Allah. Pasta bahasanya tidak mau itu. Kenapa mereka sampai ada yang disiksa oleh Allah? Karena mereka tidak mau dirahmati, tidak mau disayangi, dicintai oleh Allah. Ini diantaranya hadis yang ini nih, yang Rasulullah SAW menyabdakan seperti ini, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, kan menolak, tidak mau. Semua umatku pasti masuk surga, sementara di surga itu kan hanya ada rahmat, nggak ada yang lain, kecuali yang tidak mau, kecuali yang menolak. Nah, kemudian juga apa namanya, ini menunjukkan ini salah satu bentuk apa namanya, salah satu bentuk
wujud, salah satu wujud, salah satu bentuk gitu kecintaan Allah nih kepada manusia lah kita sebutnya. Salah satu wujud nih, salah satu bentuk kecintaan Allah kepada manusia itu adalah dengan menurunkan Al-Quran, dengan menurunkan agama Islam. Ini wujud kecintaan Allah nih kepada manusia. Tapi kan manusianya menolak kan, banyak kan yang menolak Islam. Ini salah satu wujud, salah satu bentuk kecintaan Allah kepada manusia itu adalah dengan menurunkan agama Islam, dengan menurunkan Al-Quran. Itu kan Al-Quran itu kan sumbernya agama Islam itu kan sumbernya Al-Quran. Dalilna nu eta teh surat Yunus ayat 57. Asli bener eta mah ayat eta lah masalah. Lain nyebutkan ayat surat jeung ayat teh sok saralah. Ini nih ayat yang surat Yunus ayat 57-nya. Ya ayuhan nas. Nah, ini kan untuk manusia seluruhnya nih yang diseru, bukan hanya orang Islam. Ya ayuhan nas. Ini makanya saya katakan ini salah satu bentuk, salah satu wujud Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya betapa Allah itu sangat mengasihi, menyayangi, mencintai manusia. Salah satu wujud apa namanya kasih sayangnya, kecintaannya adalah ini di surat Yunus ayat 57 nih. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'izatun. Ini gitu. Ya, qad ja'akum mau'izatun min rabbihim. Nah, yang dimaksud ini Al-Qur'an nih. Allah menyebut Al-Qur'an ini dengan 4 macam di ayat ini. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum, wahai manusia, sungguh sudah datang kepada kamu. Ini Al-Qur'an yang dimaksudnya. Di situ Allah menyebutnya mau'izatun itu mau'izah itu artinya sesuatu yang menunjukkan kepada yang kebaikan dan kebenaran. Kemudian yang kedua wasyifaun lima fisudur. Al-Quran itu adalah obat bagi segala penyakit jiwa. Eta misi gering hate kudu ka psikolog. Aku Quran gerasok obatna. Syifaun 5 fisudur 3 hudan. Sebagai Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah gitunya hudan itu kan petunjuk, tuntunan, pedoman, pegangan, landasan hidup. Dan yang terakhir rahmat. Nah itulah Al-Quran itu adalah salah satu rahmat, salah satu wujud gitu kecintaan Allah terhadap manusia. Nah paslah dalilan etanya di awal ayat tersebut kan Allah menyeru seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, seluruhnya nih yang diseru. Sudah datang gitu kepada kamu Al-Quran. Nah iyalah Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sebagai 1 mau'izah, 2 syifaun 5 fisudur, 3 hudan, yang petunjuk, yang keempat rahmat Al-Quran. Tapi kan manusianya tidak mau. Ya kenapa manusia itu sampai kena oleh azab Allah? Hakikatnya demikian, karena tidak mau disayangi oleh Allah. Cek orang Sunda mah bongan cilaka teh lantaran teu beunang dipikanya. Pantas we cilaka teh lantaran teu beunang dipikanya. Cek Sunda, cek orang Sunda gitulah sok bahasa Sunda kan sok ada muncul itunya. Da teu beunang dipikanya. Tah eta sebetulnya manusia-manusia yang celaka, manusia-manusia yang apa namanya disiksa aja, memang disiksa oleh Allah karena mereka itu tidak mau dikasihi, tidak mau disayangi, dicintai oleh Allah. Nah lanjutkan lagi nih. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Nah, yang satu bagiannya ini bagian yang pertama kan ya. Ada 10 poin gitu nih di hadis ini cukup panjang.
Dan nih yang seperti ini mujahadah belah mana? Nah kita bakal gitu, mujahadah kumaha ya teh hadis ya teh. Kalau yang tadi koma mungkin lahnya satu koma itu dari bagian dari poin pertama yang isinya tentang kezaliman ya, tentang kezaliman nih. Nah, di mana diawali dengan wahai hambaku, sesungguhnya aku sudah mengharamkan kezaliman bagi diriku. Dan yang kedua berarti dari poin pertama, dan telah aku haramkan kezaliman itu di antara kalian. Bainakum ya, bainakum artinya kezaliman di antara kalian itu kezaliman di antara sesama manusia. Dan aku telah mengharamkan kezaliman itu di antara kalian, fala tazolamu, ya iyalah itu pasti kan, aku sudah mengharamkan kezaliman, zalim, lalim itunya di antara kalian, di antara sesama manusia. Fala tazolamu, maka janganlah kalian saling, janganlah satu sama lain itunya, satu sama lain berbuat zalim. Nah ini hadis kursi ya, ini hadis kursi ini firman Allah ya. Yang tentunya di mana sebutnya ya, firman Allah itu ya, baik Al-Qur'an ataupun hadis kursi. Jadi memang firman Allah itu terbagi menjadi dua hanya. Jadi ini seperti katakanlah kalau Al-Qur'an semua tahu kan, kalau Al-Qur'an itu adalah firman Allah, ucapan, omongan, itu perkataan Allah. Di mana Al-Qur'an itu kan jawami'ul kalim, itu karakternya, sifat dari ayat-ayat Al-Qur'an itu jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim itu adalah kalimatnya pendek tapi maknanya sangat, ya kalau dikatakan lebarnya lebar tapi luas maknanya sangat luas, atau kalau disebut dalam itunya maknanya itu sangat dalam. Ya, ini juga sama sebetulnya, ini juga firman Allah, hanya ini bukan Al-Qur'an. Tapi soal luas dan dalamnya makna setiap ucapan Allah itu sama saja. Artinya kan perlu penjelasan lagi nih dari kalimat ini. Nah memang Rasulullah SAW juga sering ketika menyabdakan sesuatu, ketika mengamalkan sesuatu. Ya, padahal semuanya apa yang beliau sabdakan, jadi setiap kali beliau bersabda, setiap kali beliau melakukan apapun, itu adalah penjelasan dan pengamalan dari ayat Quran. Karena seluruh apa yang disabdakan, apa yang diamalkan Rasulullah SAW itu adalah Islam, gak ada yang lain. Sementara Islam itu kan dasarnya, pokoknya Al-Quran, berarti semua nih yang disabdakan dan yang diamalkan Rasulullah SAW itu adalah penjelasan dan pengamalan dari Al-Quran. Nah bagaimana nih penjelasannya? Bagaimana nih penjelasannya tentang, kalau yang barusannya mungkin masih banyak gitu ayat atau hadis yang lainnya yang menerangkan, yang intinya ini, dasarnya ini, bahwa Allah tidak zalim sama sekali terhadap semua makhluknya. Kan itu intinya, ini kan dasarnya bahwa Allah tidak zalim terhadap semua makhluknya. Ya, Allah mengharamkan bagi dirinya gitu kan. Allah mengharamkan bagi dirinya berbuat zalim. Ya kalau Allah berbuat zalim kepada siapa? Ya, pasti kepada makhluknya, nggak ada yang lain kan. Allah berbuat zalim kepada makhluknya. Nah itu yang Allah sudah mengharamkan bagi dirinya. Dan Allah pasti benar bahwa Allah tidak zalim.
Nah, kemudian di poin bagian keduanya dari poin pertama ini adalah dan sudah aku haramkan dan aku pun menetapkan, katakan demikiannya, dan aku tetapkan kezoliman itu muharramanin, diharamkan, atau aku haramkan kezoliman itu di antara sesama kalian, di antara sesama manusia. Fala tazolamu. Nah, ini penjelasan tentang ini juga banyak. Nah, misalnya di yang ini nih ada beberapa poin juga nih ya, hadis di dalam hadisnya. Ini yang baru-baru kemarin di kitab, dalam pembahasan kitabul adab, diantaranya hadis itu juga dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini hadis yang isinya ada beberapa poin ya, sebentar nih. Kita cari lagi nih keywordnya nih. Nah, yang ini nih. Hadis Muslim nih, hadis Muslim, hadis yang lain juga ada nih. Nah, yang inilah yang kita ambil yang pendek nih. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ini uraiannya, termasuk inilah tafsirnya, ini penjelasannya dari jangan saling zolim. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la tahasadu wala tabagodu wala taqoto'u wa akunu ibadallahi ikhwana. Ya, janganlah, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian saling hasut, janganlah kalian saling memancing kemarahan orang. Ya, satunya jangan suka memancing gitunya kemarahan orang, jangan saling intai keburukan orang lain. Nah, itu ini penjelasannya dari berbuat zalim terhadap sesama. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, apalagi kan kalau di dalam kitabul adabnya dikuatkanlah gitu, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Maka di dalam Islam kan ada muakhot, kemarin kan namanya muakhot itu adalah apa kemarinnya judulnya muakhot dan kesepakatannya bersepakat gitu, untuk menjadi saudara dengan ikatan agama Islam. Ternyata itu lebih kuat, itunya lebih hebat daripada ikatan saudara nasab, ikatan darah, ikatan keluarga. Ikatan saudara yang dipersatukan dengan ikatan agama Islam itu ternyata lebih tinggi, lebih bernilai, lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini di antara penjelasannya kan dari tidak saling zalim. Ya, janganlah kalian berprasangka buruk, janganlah kalian berdusta, janganlah kalian mencari-cari keburukan orang, mencari kelemahan orang lain. Jangan saling, kalau di ini diantaranya ya, jangan saling bersaing. Artinya rasa persaingan yang akan memunculkan rasa ingin yang terdepan dengan menginjak orang. Politik kodok katak, itulah katak mah, dia itu kalau ingin ke atas dia menginjak yang lain meskipun harus menginjak kepala orang lain. Jajak pokoknya masal bisa kaluhur. Nah, itunya dilarang nih di dalam Islamnya. Jangan saling bersaing, jangan saling mendengki, jangan saling memusuhi. Nah, asal nih ujungnya, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, kemudian juga ini hadis sepertinya sederhana gitunya, sepertinya sederhana. Kalau nggak salah oleh Imam Bukhari ini dimasukkan dalam kitabul iman. Tentang iman ini memang sangat jelas sih kaitan dengan iman di dalam hati nih, hadis yang ini.
yaitu hadis yang Rasulullah SAW menyabdakan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati, alah kudu pakai sejati di urang mah teh. Seorang muslim sejati, seorang muslim yang sesungguhnya adalah orang yang saudara-saudara sesama muslimnya selamat dari lisan dan tangannya. Artinya seorang muslim itu yang tidak pernah gitu kan, ini disebutnya kan yang orang lain selamat dari omongan dan perbuatannya. Sehingga omongannya ini kan, omongannya, ucapannya ataupun perbuatannya itu tidak pernah kan mengusik, mengganggu, menyakiti saudaranya sesama muslim. Tidak pernah ingin menjatuhkan, ingin menjelekkan, apalagi ingin menghancurkan gitu sesama muslim. Nepi ka can pejet mah pokona hampok, aduh itu mah tuh. Ini kena nih oleh hadis ini. Allah telah mengharamkan kezoliman di antara kalian. Nah ini itu sebagai penjelasannya sebetulnya hadis-hadis tersebut gitunya, itu sebagai penjelasan. Hadis yang terakhirnya barusan itu juga terkait nih dengan kezoliman. Justru kan seorang muslim sejati itu seperti di hadis yang tadi kan Rasulullah SAW melarang jangan saling menjatuhkan, jangan saling memusuhi, jangan saling mencari-cari kelemahan, keburukan, kesalahan saudara kalian. Nah, di hadis yang terakhir Rasulullah menyebut seolah-olah kalau kita kaitkannya, karena seorang muslim sejati itu adalah orang yang saudaranya sesama muslim itu selamat itu dari ucapan dan perbuatannya. Bahkan naik lagi levelnya nih. Naik lagi levelnya nih. Masih di dalam Kitabul Iman juga nya Rasulullah Imam Bukhari ini menempatkan hadis ini, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang dikatakan beriman atau kafir, kemudiannya jadi mukmin sejati lagi maksudnya nih ya. Tidaklah seseorang itu dikatakan seorang mukmin sejati sebelum dia bisa merasa bergembira ketika melihat saudaranya sesama muslim mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu. Ngiring bingah. Kalau bukan seorang mukmin sejati, yang muncul di dalam hatinya itu kan rasa hasut, rasa enggak enak ketika melihat saudaranya sesama muslim mendapatkan kenikmatan. Iman bermasalah berarti kalau demikian. Nah, mestinya kan seperti sabda Rasul barusan gitu, tidak dikatakan seseorang itu sebagai mukmin sejati sebelum dia bisa merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Kan lain tegenah, tegenah hasud kan namanya. Tegenah batur menang milik teh itu nu ngeunahna manehna nu geuringna tah rugi pisan. Batur menang milik manehna jol riut teh sirahna teh dipengker eta sirahna teh lantaran kunaon riut kunaon cenah teuing kunaon cenah teh jol riut teh. Oh eta dina hate geuningan tah. Penyebabnya itu adalah apa yang ada di dalam hati. Ada hasud di dalam hati. Jadi banggar we jadi balur make wali kukun sirah nanti terus jadi botong bolak-balik ka jamban kunaon sih. Itulah reaksi mungkinnya dari dari jasadnya, dari fisik atas rasa hasut yang ada di dalam hatinya. Nah, pastinya kan ya, makanya hadis ini diawali dengan bukanlah seorang mukmin sejati kalau demikian.
Nah, banyaklahnya hal-hal atau hadis-hadis yang demikian ya, yang nah itu boleh dikatakan ya inilah sebagai uraian, penjelasan, rincian dari ini salah satunya gitu ya. Ini salah satunya di mana di dalam hadis qudsi ini itu Allah berfirman, aku haramkan kezoliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling zolim satu sama lain. Apalagi tadinya yang ada di hadis Muslim kan, di ujung hadisnya di riwayat Muslim yang tadi mengatakan jangan saling anu yang buruk lah semuanya di antara sesama Muslim. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kan disebutnya teh ari jeung dulur kumaha atuh pantesna itu kan, ari jeung dulur kumaha pantesna, ayo silih cekek jeung dulur teh kumaha itu silih cekek silih ledot silih beubeutkeun pokona macan pejet mah. Nah, kenapa demikian? Mestinya, nah ini satu lagi nih ya, ini nih apa namanya penjelasan nih, jadi tidak apa namanya disebutnya ya, tidak terjadi itu kezoliman di antara apa namanya sesama muslim lah, di antara hamba-hamba Allah. Bahkan ini di hadis yang ini ya, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa seorang mukmin atau muslim itu sebutannya nih ya, saya lupa lagi mukmin kalau salahnya. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya, kalau muslim ya sesama seorang muslim dengan muslim lainnya, itu seperti satu badan, seperti satu tubuh, seperti satu jasad. Satu bagian ada yang sakit, maka semuanya akan merasakan. Nah, kalau seperti ini pasti jauh dari zolim terhadap sesama. Justru kan dua lah berarti tanya. Kalau Rasulullah menggambarkannya seperti satu badan, satu wanhat Allah merah kata itu wanhat batu ke selalu di depan ya. Seperti satu jiwa sih asalnya, seperti satu badan, satu jasad. Apabila satu bagian jasad yang sakit, maka yang merasakan sakit itu seluruh jasadnya, bukan hanya bagian tersebut. Dapat contohnya non hileuden. Hileuden mah dina curug pan, aing gebrigna. Sawak-awak anggar geringna mah dari hileuden mah dina curug wungkul. Tapi kan yang merasakan sakit seluruh badannya. Anu teu ngantor curugna wunggul gitu. Kuduna mah ngantor digawe lantaran hileuden. Semuanya gitu. Itu enggak masalahnya. Semuanya merasakan. Nah, terkait berarti dua hal nih. Dengan hadis yang tadi, apabila ada saudaranya yang berarti kan diibaratkan sebagai satu diri, satu jasad, satu badan. Apabila ada saudaranya yang merasakan sakit, sesama muslim itu akan merasakan sakit. Kemudian kalau yang didapatkan oleh saudaranya sesama muslim itu kenikmatan, kegembiraan, ikut bergembira. Tah muslim mukmin muslim sejati itu yang demikian. Akan jauh nih dari apa yang memang dilarang kan. Nih garis besarnya Allah melarang jangan tazolamu, janganlah kalian saling zolim satu sama lain. Kalau rinciannya kan jadi hadis Rasulullah SAW diantaranya nih ya, janganlah kalian itu suka mencari-cari kesalahan satu sama lain, berarti kan ya, janganlah suka mencari-cari satu kesalahan, kelemahan, keburukan satu sama lain. Ya, janganlah saling bersaing, janganlah saling menjatuhkan satu sama lain, jangan saling memarahi, jangan bermusuhan. Tapi dua lah itu tadinya. Kalau dalam hal kalau ini sih bukan hanya keburukan sihnya.
ini juga mencakup ya, Rasulullah menggambarkan seperti satu jasad, apabila satu bagian merasakan sesuatu maka yang lainnya ikut merasakan. Ya kalau satu bagiannya hileuden, gitulah ngaki brig sawak-awak. Ante curug na wunggul kaki brig gitu. Dar ngaki brig teh curug na wunggul. Akun wae anu sajana mah acuh we tidak merasakan, bahkan mengatakan puas ya ka curug teh hileuden. Cek curug teh pada urang teh saawak ieu teh nah kieu jeung dulur cek curug teh nah kieu cenah ka dulur teh ngaki brig kabeh ngaki brig sararea. Kalau saudaranya sesama muslim mendapatkan musibah, maka itu kan jangankan diukur dengan agama kan. Yang seperti itu kan jangankan diukur dengan agama, diukur dengan sosial saja. Diukur dengan sosial. Di masyarakat nih, apabila ada satu keluarga di mana salah satu anggota keluarga tersebut meninggal, kan yang lain disebutnya turut berduka cita, ikut bela sungkawa, bukan dengan ukuran agama. Itu kan terjadi kan ya di satu masyarakat kan demikian. Apabila di satu keluarga ada yang meninggal, nah itu kan tetangganya lah, katakan yang tetangganya minimal kan suka mengatakan demikian. Turut berduka cita, kemang we gede dirinya teh PT anu sugan teh bener bala sungkawa promosi gini kan batu promosi di nuker situasi gitu dar promosi di make PT anu ikut berbela sungkawa, turut berduka cita, padahal itu bukan dengan agama. Apalagi kan mestinya gitu kan kalau orang Islam itu jauh lebih kuat gitulah tentang berbela sungkawa, berduka citanya, karena ini ikatannya wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Apa ikatannya? Yang mengikat persaudaraannya itu adalah Islam, bukan karena yang lain. Tadilah bukan karena CS berat CS berat, bukan karena apa namanya sahabat, bukan karena tetangga, bukan karena rekan kerja, bukan. Ini yang bernilai adalah karena ikatan agama Islam. Itu harusnya kan lebih kuat itunya daripada karena ikatan yang lain. Ya tadi situnya yang Rasulullah menggambarkan bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu ibarat satu diri, satu jasad, yang apabila satu bagian dari jasad atau badan tubuh itu sakit, maka semua jasad akan merasakan sakit. Nah, kalau yang bergembira misalnya kenikmatan nih, ininya kenikmatan sesuatu yang baik lah gitunya, yaitu yang tadi. Nah, tidaklah seseorang itu dikatakan beriman atau bukanlah seorang mukmin sejati sebelum bisa merasa bergembira apabila melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Nah, kalau demikian berarti akan sangat jauh nih dari bukan hanya hasud, zolim. Ya, akan sangat jauh dia dari berbuat zolim satu sama lain. Nah, kalau yang sebaliknya coba, ketika melihat saudaranya menderita, dia kan menari di atas penderitaan orang lain. Menari di atas penderitaan orang lain. Meniwungah teh ningali si eta cilaka. Kagoknya sakitu pun sing malahan ingin celakanya itu lebih parah lagi. Dan sebaliknya apabila melihat saudaranya mendapat kenikmatan, dia kan nyeri beteng. Wah, jauh itu dari sebutan itulah. Makanya bukan mukmin dikatakan tidak beriman, bukan jadi kafir. Seorang mukmin tulen, sebenarnya seorang mukmin sejati, pastinya jauhnya dari hal yang demikian.
ketika melihat saudaranya itu mendapat musibah, mengalami satu kemalangan, itulahnya kesulitan, justru merasakan sakitnya. Ya tadilah bahasanya kan turut berduka. Itu kan eta cita nanti naonnya pakai cita adanya turut berduka. cita-cita gitu naon teh. Turut berduka. Turut berbela sungkawa. Nah, artinya kan ikut merasakan, maksudnya gitu kan, ikut merasakan. Itu pakai hadis wae guys gitu kok sebenarnya manusia bisa demikian. Tanpa agama mestinya kan orang Islam itu kan demikiannya itu dengan landasan ajaran agama, bukan hanya sosial yang turut berduka cita, berbela sungkawa. Terus kalau kalau untuk yang mendapatkan kenikmatan, apa sih kalimatnya yang bisa dipakai? Ya kalau yang ini turut berduka cita, yang ini berarti turut bersuka. Turut bersuka cita. Ngiring bingah bahasa Sunda namanya teh. Ngiring bingah, guys, ngiring bingah teh sok ngiring ka ditu ngiring we deh. Ka ditu teh ngiring gitu. lamun ningali teh eta boga motor eta boga motor ngiring bingah ka ditu teh ngiring naon sengiring naik ka ditu teh bonceng lagi ngiring bingah teh atuh geus ngiring bingah teh jadi milu dibonceng. Nah pasti demikiannya nih dari dasarnya ini ya. Yang ayat Quran juga ada ya, karena ini kan hadis qudsinya firman Allah juga. Di dalam Al-Quran tadinya ada banyak ayat yang menunjukkan Allah tidak zalim, terutamanya kita arahkan gitunya, kita arahkan kepada yang tadi, apabila manusia masuk neraka maka tidak ada kezaliman dari Allah, tidak akan bisa menyalahkan Allah. Ya, adapun siksaannya sangat berat, ya itulah sudah Allah sesuai. Makanya bahasanya pun tadinya kami sempurnakan itu azab bagi mereka, memang sesuai seperti itu. Azabnya di luar batas kemanusiaannya, iyalah Allah maha segala-galanya. Kalau memberi nikmat maha banyak berlimpah, kalau menyiksa maha berat, ya itulah Allah. Dan hal itu sudah Allah sampaikan, Allah beritahukan kepada manusia. Sehingganya ini kan Allah tidak zalim itunya kita arahkan ke sana, artinya jangan menyalahkan Allah karena Allah tidak pernah salah. Bahkan sampai kepada hal yang itunya andai apabila bukan andai, dah pasti itunya apabila seseorang masuk neraka sama sekali tidak ada kezaliman dari Allah, itu karena ulah sebutannya, ya karena ulah mereka sendiri. Sehingga banyak tadinya yang Allah menerangkan seperti apa penyesalan mereka. Artinya mereka sadar memang mereka harus masuk neraka karena ulah mereka sendiri, karena apa yang telah mereka amalkan. Nah, adapun bagian kedua tadinya Allah sudah mengharamkan saling di sininya, atau Allah mengharamkan berbuat zalim satu sama lain, artinya salingnya terjadi salingnya zalim. Nah, kurang lebih lah beberapa tadinya penjelasannya. Mestinya kan menjadi seorang mukmin, menjadi seorang Muslim itu ada yang digambarkan seperti satu jasad, ada yang juga menggambarkan seperti sebuah bangunan. Seorang Muslim dengan Muslimnya ini itu seperti satu bangunan, punya peran masing-masing, tapi gitu kan saling mendukung gitunya. Ya seperti bangunan lah kan, ada besinya, ada pasirnya, ada batanya, ada semennya, itu kan ada pintunya, ada jendelanya, tapi semuanya kan bersatu membentuk sebuah bangunan kan dengan peran masing-masing. Maksudnya kan apa sih perannya besi beton gitu kan, ya ada peran kan di situ kan di sebuah bangunan.
Yaitu untuk rangka supaya kokoh. Apa sih perannya pintu? Untuk keluar masuk. Apa sih perannya atap atau genteng? Untuk melindungi dari gitulah, semuanya punya peran masing-masing. Atau sararea yang jadi besi beton mau jadi imah. Atau sararea yang jadi besi beton mau jadi imah. Itu mah besi ngagunuk kemudian. Itulah sesama muslim itunya dengan perannya masing-masing. Berarti dengan perannya masing-masing itu ada yang perannya untuk sebagai pondasi dari sebuah rumah, ada perannya untuk mengokohkan bangunan, itu ada perannya untuk keluar masuknya angin, keluar masuknya cahaya. Tapi semuanya ini membentuk sebuah bangunan. Itulah sesama muslim, seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Silakan dengan perannya masing-masing, tapi di antara mereka itulah ya itu saling ada keterkaitan, saling menguatkan dengan perannya masing-masing. Besar ya, ada yang jadi jendela, atau jadi imah kurang jendela, nggak gunung. Ya kan perannya masing-masing itu ada luar biasanya mana hadis itunya. Jadi boleh disebut ya kita nggak bisa jadi seperti ini. Ya lihatlah gitu potensi yang ada pada diri ini apa. Nah itu apa kiranya yang bisa bermanfaat untuk saudaranya sesama muslim. Nah, saya kira cukup nih, baru 10 nih semuanya. Ada 10 poin. Nanti yang berikutnya dimulai dengan ya ibadinya kullukum dolun. Wah. Iya nih memang, wahai hambaku, sesungguhnya semua itu tersesat. Ilaman hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Nah ini menunjukkan yang memberi hidayah itu adalah Allah. Fastahduni ahdikum, mintalah kepadaku, karena hidayah itu hanya milik Allah. Pada asalnya semua manusia tersesat. Kalau tidak meminta hidayah kepada Allah nggak akan dapat. Nah itulah kurang lebihnya. Nanti dimulai dengan wahai hambaku ini semuanya ada 10 berarti 10 poin nih ya, sudah saya kasih tanda nih isinya ada 10. Teruslah 2 hijrah baru 1 katanya, ternyata kan ya gitulah, karena ini global ya, ini bukan mujmal sih, ini garis besar, ini globalnya, yaitu tentang kezoliman nih. Poin pertama, Allah sendiri sudah mengharamkan kezoliman itu bagi dirinya. Demikian juga Allah haramkan kezoliman itu di antara sesama manusia.